Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari ini kita masih diberikan karunia kenikmatan yang besar, kenikmatan yang agung. Di antaranya yang paling utama yang masih kita rasakan sampai dengan detik ini adalah nikmat keimanan yang menyatu dalam kokohnya akidah kita, nikmat keislaman yang menyatu di dalam amaliyah ubudiyah kita, dan nikmat kesehatan serta panjang umur yang menyatu dalam gerak aktivitas langkah kita. Salawat teriring salam semoga senantiasa dicurahkannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikut yang tetap istiqamah menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, lingkungan pekerjaannya, dan di tengah-tengah masyarakatnya. Mengawali khutbah yang mulia ini, perkenakan Khatib Al-Fakir untuk menyampaikan pesan, menyampaikan wasiat, wabil khusus bagi diri khatib pribadi dan umumnya bagi para jamaah yang dirahmati Allah, dikasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan tentu berbagai kemudahan dan kesulitan silih berganti datang. Ketika kita diberikan kemudahan, maka sepatutnya sebagai orang-orang yang beriman kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika ujian datang, kesulitan hadir dalam kehidupan kita, maka kita juga diajarkan untuk bersabar. Dan kedua-duanya, kata Rasulullah, adalah sesuatu yang baik bagi orang-orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, ajaibnya seorang mukmin ketika datang kebaikan kepadanya dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan ketika datang ujian kesulitan dia bersabar dan itu pun juga baik baginya.
Ketika kita sedang menghadapi kemudahan-kemudahan, seringkali kita ringan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah bagi kita untuk bersyukur, meskipun tidak sedikit juga di antara kita yang tidak mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan ketika sedang dirasakannya nikmat itu. Maka di dalam kitab Al-Hikam dijelaskan, ketika engkau tidak bisa mensyukuri nikmat Allah ketika engkau sedang merasakannya atau mendapatinya, maka kelak engkau baru bisa merasakan syukur ketika nikmat itu dicabut oleh Allah darimu. Ketika kita tidak mampu bersyukur di saat kita saat ini merasakan betapa karunia nikmat Allah begitu besar kepada kita, mulai dari kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Betapa banyak orang yang tertidur dan tidak bangun lagi, tapi kita bersyukur Allah masih bangunkan kita dalam keadaan sehat, segar, bugar, sehingga kita masih bisa meneruskan perjalanan kita untuk menjalankan aktivitas, kewajiban, tanggung jawab kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dikasih kesempatan untuk bertaubat, kita masih dikasih waktu untuk terus bersyukur, kita masih diberikan kesempatan untuk terus beramal. Bukankah ini sebuah kenikmatan yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang telah dijemput oleh Allah pulang, dan dia baru menyesal ketika di alam barzah? Tapi betapa banyak orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat bangun di pagi hari. Ketika kita bisa terduduk, kita pun harusnya bersyukur kepada Allah. Betapa banyak orang yang bangun tapi dia tidak bisa duduk, dia hanya bisa berbaring di tempat tidurnya dengan alat ventilator, dengan alat bantu dan segala macam yang membuat dia bisa bertahan dalam keadaan hanya bisa berbaring. Bahkan kemudian kita bisa bangkit dan menuju ke tempat toilet atau ke kamar mandi kita untuk membersihkan badan kita, untuk bergegas menuju ke masjid sholat subuh. Bukankah itu sebuah kenikmatan yang tidak dirasakan orang tua kita yang saat ini sudah sepuh dan renta, yang sudah bisa lagi sholat di masjid? Tidakkah ini merupakan kesyukuran yang harus kita rasakan betul-betul dalam hati kita ketika yang lain jangankan bisa ke masjid, hari ini masjid mereka sekarang sedang dibom, dihancurkan, bahkan dilumatkan oleh tentara-tentara Zionis laknatullah alaih, sehingga tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk bisa bernaung, untuk sholat berjamaah. Tidakkah ini kita syukuri? Belum lagi kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah berikan kepada kita, yang tidak pernah kita minta. Walaupun doa-doa panjang kita sering kita sampaikan kepada Allah dalam sholat tahajud, qiyamul lail kita nggak pernah minta secara khusus kepada Allah, ya Allah izinkan jantungku berdegup besok, ya Allah izinkan darahku terus mengalir di tubuhku, ya Allah izinkan mataku terus berkedip, ya Allah izinkan telingaku bisa terus mendengar, ya Allah izinkan lisanku agar bisa terus berucap. Nggak pernah kita minta dalam doa-doa kita, tapi Allah terus karuniakan buat kita semua. Maka kita patut belajar dari seorang Abu Kilabah. Abu Kilabah adalah generasi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah diminta untuk menjadi seorang hakim, tapi beliau tidak menerima jabatan itu. Beliau memilih untuk meninggalkan pusat pemerintahan saat itu. Beliau tidak mau terlibat dalam jabatan-jabatan yang ada oleh kekuasaan saat itu. Beliau memilih untuk ke Mesir. Di Mesir beliau hidup dengan anak laki-laki yang cuma satu-satunya. Mendirikan tenda yang sangat-sangat sederhana di padang pasir gersangnya Mesir. Beliau tinggal bersama dengan anak laki-lakinya.
Sampai satu hari dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Abdullah Muhammad saat itu melintas ke tenda Abu Kilabah. Ia sedang mencari air. Dalam perjalanannya Abdullah Muhammad ini kehausan. Dia melihat ada sebuah tenda yang berdiri di padang pasir. Dia pikir dia bisa mendapatkan air dari penghuni tenda tersebut. Tapi ketika didatangi, tendanya dalam keadaan berantakan, penghuninya dalam keadaan terbaring, tidak ada, jangankan makanan, minuman pun tidak ada. Maka kemudian dia mencoba menegur si penghuni tenda tadi. Seorang laki-laki yang sudah tua renta, matanya buta, kaki dan tangannya cacat, sehingga tidak mudah baginya untuk berjalan. Abdullah Muhammad mendengarkan dari lisan orang laki-laki tua ini, dari orang yang matanya buta, dari orang yang tangan dan kakinya cacat, lisannya selalu mengucap alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kata-kata ini selalu keluar dari lisan seorang laki-laki yang dijumpainya, yang padahal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Cacat matanya, cacat kaki dan tangannya. Tempat tinggalnya tenda yang berantakan, tidak ada makanan dan minuman. Maka ditegur oleh Abdullah Muhammad, wahai laki-laki tua, sejak tadi aku dengar engkau mengucap lafaz alhamdulillah. Apa yang kau syukuri? Apa yang kau syukuri dari Allah? Sementara engkau dalam keadaan buta, kaki dan tanganmu cacat, kau tidak punya apa-apa di tenda ini. Laki-laki tua ini marah kepada Abdullah Muhammad. Diam kamu. Aku bersyukur kepada Allah, karena Allah masih memberikan lisan, yang dengan lisan ini aku masih bisa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku masih punya seorang anak laki-laki yang solih, yang selalu mengantarkan, membawaku ke masjid untuk sholat. Tidakkah itu sebuah karunia nikmat yang besar dari Allah buatku? Wahai pemuda, apa keperluanmu? Aku butuh air, aku kehausan, tapi kulihat di tendamu berantakan, gak ada air sedikit pun. Ya inilah tempat kami. Wahai pemuda, bolehkah kau bantu aku? Anak laki-lakiku sudah 3 hari dia tidak pulang. Jemput anakku pulang, cari dia. Aku belum pernah melihat bagaimana rupa anakmu. Hai pemuda, di tempat ini kami tinggal hanya berdua. Jadi kalau ada anak laki-laki, itu pasti anakku. Cari dia. Maka demi membantu laki-laki tua tadi, Abdullah Muhammad kemudian bergerak mencari putra dari laki-laki tua ini. Apa yang terjadi kemudian? Dia menjumpai ada seorang laki-laki yang sedang dimangsa oleh singa. Lalu kemudian dia bergerak, dia terpikir, apa ini anak dari laki-laki tua tadi? Maka dia tidak berpikir lanjut, dia balik lagi ke tenda. Bagaimana? Sudah ketemu anakku? Bukan menjawab pertanyaan dari si laki-laki tua ini, Abdullah Muhammad kemudian berkata, duhai laki-laki tua, apakah engkau tahu bagaimana kisah yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Ya, aku tahu. Dia diuji oleh Allah dengan sakit 20 tahun, ditinggal anak-anaknya, ditinggal istrinya, hidupnya menjadi miskin. Ya, aku tahu. Dan dia bersyukur kepada Allah, dia selalu bersabar kepada Allah
atas segala apa yang diuji oleh Allah kepadanya. Maka akhirnya Abdullah Muhammad pun lega. Ternyata dia sudah tahu kisahnya Nabi Ayub. Maka kemudian disampaikan, kalau Ayub kehilangan 12 anaknya, ditinggal oleh istrinya, hartanya habis, maka ingin aku kabarkan kepadamu, anak laki-lakimu barusan aku lihat sedang dimangsa singa. Bukan kata-kata inna lillahi yang didengar oleh Abdullah Muhammad, tapi yang didengar adalah kata-kata alhamdulillahi ala kulli hal. Bayangkan seorang anak laki-lakinya dimakan harimau, dimakan singa. Seorang ayah mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Aku bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Kenapa? Aku yakin anakku syahid di jalan Allah. Dia anak yang soleh. Dia akan menjadi bekal bagiku untuk ketemu lagi nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga tahu bagaimana kisah Nabi Ibrahim yang sesungguhnya diperintahkan oleh Allah dalam mimpi, inni ara fil manam anni adbahuka fandur mada tara. Allah sebetulnya bukan ingin meminta Nabi Ibrahim menyembelih putranya sendiri. Allah hanya ingin Ibrahim alaihissalam menyembelih kepemilikan, kemelekatan Nabi Ismail sebagai putranya dari dirinya. Itu sebetulnya poinnya. Dan itulah yang kemudian disyukuri oleh seorang laki-laki tua ini. Dan ketahuilah, laki-laki tua yang bisa bersyukur dalam keadaan seperti itu bernama Abu Kilabah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cacat matanya, cacat tangannya, cacat kakinya, nggak bisa kemana-mana kecuali bantu anaknya. Hidupnya tidak ada harta. Dan terakhir anaknya dimangsa oleh singa. Setelah mengucapkan kalimat alhamdulillah ala kulli hal, maka laki-laki ini kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Abdullah Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Abu Kilabah menyusul putranya meninggal dunia. Para jamaah yang dirahmati Allah, dikasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersyukur kala mudah, alhamdulillah. Bersyukur dapat rezeki, alhamdulillah. Bersyukur dikasih nikmat kekayaan, alhamdulillah. Bersyukur diberikan kecukupan hidup, alhamdulillah. Tapi bersyukur ketika diuji kesulitan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mudah. Tidak semua orang bisa mensyukurinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahkan sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Dalam satu surat 31 kali Allah ingatkan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang kau dustakan, kata Allah. 31 kali kata-kata itu Allah tanyakan sama kita dalam satu surat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 Allah katakan, fadhkurullah fadhkuruni adzkurkum, kalau engkau mengingatku aku akan mengingatmu, washkuruli wala takfurun, maka bersyukurlah kepadaku dan jangan engkau mengkufuri nikmat-nikmatku. Itu perintah Allah. Oleh karenanya tidak patut lagi bagi kita bersyukur hanya bil lisan, tapi hadirkan kesyukuran kita bil qalb, bil amal, dengan amal. Kita jadikan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak hanya berhenti di lisan dengan syukur, tapi kita gunakan karunia kenikmatan yang Allah berikan untuk kita syukuri dalam bentuk amal. Akal kita yang cerdas kita gunakan berbagi ilmu kepada begitu masyarakat luas. Kalau kita punya kesehatan, maka mari kita sumbangkan keringat kita, tenaga kita untuk sama-sama hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan pelayanan-pelayanan yang bisa kita berikan. Ketika kita punya kecukupan materi, maka sedekahkan itu di jalan Allah. Kita makmurkan masjid kita agar segala fasilitas yang kita nikmati
duduk dengan karpet yang empuk, yang dingin AC-nya, yang bersih toilet kamar mandinya, yang kajian-kajiannya bisa mencerdaskan umat. Inilah kesyukuran-kesyukuran yang harus kita tunjukkan lewat tangan-tangan kita. Asyukru bil amali, bersyukur dengan amal-amal kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan sesuai janjinya akan menambah nikmat bagi kita ketika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ibrahim ayat ke-7 Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, sekali lagi bersyukur bukan hanya lisan, bukan hanya diyakini dalam hati bahwa ini semua adalah karunia Allah, tapi bersyukur dalam bentuk amal, maka Allah akan tambah nikmatnya. Sedekah kita keluarkan, justru Allah tambah lagi nikmat buat kita. Zakat kita keluarkan, Allah tambah lagi rezeki buat kita. Dan kadang menurut kita itu adalah sebuah kerugian, tapi ternyata itu justru menghadirkan keberkahan hidup bagi kita semuanya. Para jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita mengkufuri nikmat Allah. Ketika kita kufur nikmat Allah, maka Allah akan berikan azab yang pedih buat kita. Allah akan cabut nikmat itu dari kita, dan disitulah kita baru merasakan betapa nikmat Allah begitu besar. Sederhana saja, ketika kita sehat, gigi kita tidak sakit, apakah kita pandai bersyukur dengan nikmat gigi kita? Tapi begitu sakit gigi, kita baru terasa betapa nikmatnya kalau tidak sakit gigi. Inilah kesyukuran yang harus betul-betul kita tunjukkan, bil lisani, bil qalbi, bil amali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala ta'ala muhbiran wa amiran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في القدس. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين في فلسطين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.